Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baifania Wilayafiatin. Saya dari kelas IPS dari Sekolah Pesantren Al Ibu. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah kontemporer USSR. Oke, apa sih USSR? USSR adalah singkatan dari Union of Soviet Socialist Republic atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia Uni Soviet. Nah, sebagai kita tahu, Uni Soviet ini adalah blok timur pada perang dingin, dan dia adalah negara terbesar dengan paham sosialis Marxis pertama di dunia. Oke, awal berdirinya Uni Soviet gimana sih? Oke, awal berdirinya itu dikarenakan dimulai karena Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin menguasai mendominasi pasukan Soviet pada perang revolusi Rusia pada tahun 1917. Nah, pada pasukan ini banyak koalisi dari para pekerja dan para tentara menginginkan atau menyerukan agar dibuatnya negara sosialis di bekas kekaisaran Rusia. Nah, pada saat itu akhirnya banyak perundingan terjadi, dan pada tanggal 30 Desember 1922 berdirilah Uni Soviet. Oke, pemerintahan Uni Soviet ini dipegang oleh Partai Komunis dan Politburo atau Politicheskoye Buro. Politburo adalah biro politik Komite Partai Komunis Uni Soviet. Nah, apa sih kerjaannya nih Politburo? Kerjaan Politburo itu tugas-tugasnya adalah pembuatan kebijakan-kebijakan pusat dan badan pelaksana di Partai Komunis. Nah, sedangkan dalam segi ekonomi, tadi kita udah lihat nih dari dalam segi politiknya, sedangkan sekarang dalam segi ekonominya, perekonomian dan perindustrian itu dipegang oleh pemerintah. Sebagaimana kita tahu, sosialis komunis itu seperti itu. Dan pembagian tanah itu dibagikan secara kolektif atau secara setara, dan tentunya juga dikelola oleh negara. Nah, setelah beberapa dekade kemajuan pesat terjadi dan negara Uni Soviet ini terdiri dari 15 republik, yaitu Rusia, Belarusia, Ukraina, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Moldova, Lithuania, Latvia, dan Estonia. Dan pada perkembangan USSR itu gimana sih? Nah, perkembangannya itu kemajuan pesat terjadi di saat ada beberapa negara yang mengikuti paham yang mereka pahami. Nah, ada beberapa negara yang seperti kita tahu adalah Kuba, Korea Utara, dan sebagainya. Dan sebenarnya itu menjadi beban untuk Uni Soviet sendiri, karena negara Uni Soviet harus wajib memberikan perlindungan atau sumbangan seperti kepada sumbangan materi kepada negara-negara yang berpaham yang sama dengan mereka. Dan tidak hanya itu, kenapa ini terjadi? Karena faktor-faktor perang dingin saat itu membuat negara Amerika dan negara Uni Soviet menjadi pemimpin negara-negara kecil untuk berkonflik. Jadi mereka itu tidak berperang sebenarnya. Mereka itu hanya menjadi tangan, dan negara-negara kecil yang mengikuti mereka menjadi boneka untuk peperangan mereka pada perang dingin tersebut. Nah, sebelum kita tahu, ideologi mereka sangat berbeda antara dua pihak ini yang sudah kita pelajari di perang dingin sebelumnya. Ideologi Amerika yaitu ideologi kebebasan atau liberalisme dengan kebebasan masyarakat berpendapat sebebas-bebasnya, sedangkan Uni Soviet ini adalah negara sosialis komunis yang sangat membatasi masyarakatnya untuk berpendapat. Nah, akhirnya ada perubahan-perubahan, ada beberapa orang yang berpikir ini nih salah. Akhirnya pada sekitar tahun 1980 sampai 1990-an muncullah Presiden Mikhail Gorbachev, karena Presiden Mikhail Gorbachev ini menyadari bahwa perekonomian Uni Soviet pada saat itu tidaklah baik, karena biasanya negara-negara maju itu tingkat perekonomiannya sangatlah baik atau selalu tinggi.
Nah, ada beberapa hal juga yang disadari oleh Gorbachev. uh, Uni Soviet ini tidak aman pada saat itu karena banyak masalah berbelit, GNP yang menurun, dan beberapa konflik di negara-negara bagian. Dan oleh karena itu membuat Gorbachev menggulirkan gagasan reformasi. Nah, gagasan reformasi itu yang meliputi ada 4 nih. Yang pertama itu ada glasnost atau keterbukaan. Nah, glasnost ini sangat sedikit mirip dengan liberalisme karena di glasnost untuk keterbukaan atau kebebasan berpendapat uh, seluas-luasnya di semua aspek kehidupan bagi masyarakat. Nah, yang kedua ada perestroika atau restrukturisasi atau pengubahan nih. Nah, pada saat itu uh, Presiden Gorbachev ingin merubah struktur ekonomi. Bukan hanya struktur ekonomi sebenarnya, struktur politik juga, struktur budaya dan sosial juga bakal dirubah. Namun yang paling dominan di sini adalah struktur ekonomi yang awalnya adalah ekonomi sentralisasi sosialisme dan komunisme menjadi sistem ekonomi desentralisasi demokrasi. Nah, yang ketiga adalah demokratisasi. Nah, demokratisasi ini adalah desentralisasi. Desentralisasi ini berarti bahwa memberikan wewenang kepada pihak-pihak rendah atau pihak-pihak negara bagian untuk memberi wewenang kepada mereka untuk mengurus wilayahnya mereka sendiri. Jadi negara-negara bagian itu disuruh mengurus negara-negara mereka sendiri. Nah, yang terakhir adalah Zokonos. Zokonos ini adalah peradilan atau penegakan hukum yang secara adil, bebas, dan terbuka. Nah, upaya-upaya Gorbachev ini sangatlah bagus. Banyak masyarakat yang mengakui itu bagus, dan namun akhirnya terbukti tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan serangkaian peristiwa yang akhirnya ditutup dengan pembubaran Imperium Soviet. Nah, gara-gara gagasan reformasi yang diberikan Gorbachev ini, akhirnya Imperium Uni Soviet ini runtuh. Nah, ada beberapa penyebab keruntuhan Imperium Uni Soviet. Yang pertama adalah keragaman budaya. Nah, keragaman budaya ini sangatlah berbahaya sebenarnya untuk sebuah negara karena bisa meruntuhkan negara itu sendiri. Karena ada beberapa karena sebagaimana kita tahu ada 15 republik dalam negara Uni Soviet yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda ras. Itu membuat Uni Soviet susah untuk dikendalikan, susah untuk bersatu. Atau yang bisa kita bilang itu adalah etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah masyarakat dalam budaya tertentu yang hanya melirik budaya mereka saja, tidak ingin ada percampuran atau tidak ingin ada perubahan dalam budaya mereka. Nah, terus yang kedua itu adalah totaliter. Totaliter ini adalah penerapan kepemimpinan diktator tidak sepenuhnya jelek, kata mereka. Mereka ingin pemimpin diktator itu sebenarnya bagus untuk masyarakat karena mereka akan memimpin semua hal dalam masyarakat. Nah, namun ada beberapa orang yang menyalahgunakan diktator ini sendiri. Oleh karena itu, totaliter ini tidaklah bagus untuk negara Uni Soviet itu pada saat itu. Dan yang ketiga adalah miskin. Nah, sebagaimana kita tahu, pihak Blok Timur nih, Uni Soviet ini ada ketua dari pihak Blok Timur. Nah, termasuk negara maju juga. Namun tidak ada negara maju yang miskin. Namun karena banyak negara bagian yang miskin, jadinya presiden itu membuat sistem perekonomian yang berbeda dari perekonomian sebelumnya. Nah, yang keempat adalah kemajuan zaman. Sebenarnya kita tahu kemajuan zaman ini bisa merubah kaum muda Uni Soviet. Ada 2 generasi yang sudah terlewati. Generasi ini adalah generasi yang selanjutnya adalah generasi yang bisa melihat radio, bisa mendengarkan radio dan melihat televisi dan melihat
beberapa negara dengan kebebasan yang bebas-bebasnya membuat mereka memberontak, ingin hidup seperti pihak lawan, pihak Amerika. Nah, yang kelima adalah generasi baru. Nah, sebenarnya kemajuan zaman dan generasi baru itu bersangkut paut. Nah, generasi baru yang dipimpin oleh Gorbachev sendiri dan Yeltsin itu adalah presiden pertama Rusia. Dia adalah generasi baru Soviet yang ingin perubahan, yang ingin menegakkan perubahan terhadap inisiatif itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bubarnya Pakta Warsawa. Bagaimana kita tahu, Pakta Warsawa itu dibuat di Warsawa, Polandia, dan akhirnya dibubarkan secara tidak resmi pada saat itu, karena pada saat itu Gorbachev mulai membuka diri nih, inisiatif sudah mulai membuka diri sebagai negara yang tidak sebagai negara sosialis komunis, sebagai negara yang bebas. Dan sebelum kita tahu juga blok barat sudah menang karena politik dan ekonominya sangat kuat. Oleh karena itu Pakta Warsawa runtuh dan tidak diumumkan secara resmi, secara runtuhnya tidak resmi. Nah itu penjelasan tentang sejarah kontemporer USSR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.